ada namanya sholat torekot atau sholat torek. Ada yang bilang torek itu bukan torekot, tapi dari kata-kata taroki. Taroki itu naik, lawannya tanazul. Tanazul itu turun. Ya monggo lah. Tapi istilahnya memang namanya sholat torek. Sholat torek ini sembah cipta. Inilah dimensi batinnya sholat. Sholat yang tidak cuma olahraga. Kalau tadi yang jasmania bersucinya pakai air, yang ruhania bersucinya memerangi hawa nafsu. Kenapa banyak orang mengeluh susah sholat khusyuk? Karena belum bersuci. Masih penuh hasrat, penuh ambisi, penuh hawa nafsu, apalagi yang jelek-jelek. Konsentrasi mesti susah. Batinmu masih ramai, urusannya masih banyak. Urusan macam-macam dunia ngantri di dalam sini semua. Susah sholat khusyuk lagi. Enak-enak sholat ini muncul semua satu demi satu. Saya pengen khusyuk. Gak pengen inget-inget ini, gak pengen inget-inget ini. Yo, ketika gak pengen itu muncul satu-satu. Jadi belum bersuci. Sucikan diri, buang semua yang duniawi, apalagi yang sifatnya hawa nafsu. Saya lupa mendengar apa membaca di mana. Itulah antara lain makna gerakan takbiratul ihram yang mengangkat dua tangan sejajar pundak atau sejajar telinga. Itu semacam isyarat semua yang di luar hubungannya sama Allah minggir. Itulah begitu kan. Itu simboliknya, tapi yang jelas perangi dulu hawa nafsu. Kalau batinmu masih ramai, akalmu masih ramai dengan hasrat, ambisi, nafsu, kok kamu punya sertifikat sholat khusyuk 5, susah kamu, kan ada pelatihan sholat khusyuk itu. Iya, sholat khusyuk sekarang jadi pelatihan. Jadi ya susah khusyuk. Kenapa? Ada syarat bersucinya. Sebagaimana yang raga ada syarat bersucinya. Yang membantu sholat khusyuk adalah kalau kita paham yang kita baca dan kemudian kita jalankan dalam hidup yang sebenarnya apa yang kita baca. Itu pasti khusyuk. Kalau dalam iftitah misalnya kita membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Kalau ingin khusyuk beneran, hidupmu kayak gitu beneran. Kalau kamu baca Fatihah bismillah alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah, yang layak dipuji hanya Allah. Kita ini lemah, tidak ada kebaikannya apapun tanpa bantuan Allah, maka alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku tidak butuh siapapun dan tidak akan menyembah siapapun kecuali hanya Allah saja. Dan benar dalam hidup kita jalani itu. Dan seterusnya. Semua bacaan-bacaannya, doa-doanya kita hayati dan hidup dalam keseharian kita. Itulah sholat torek. Dari situ lahir kekhusyukan. Tidak cuma kekhusyukan dalam sholat, tapi juga kekhusyukan dalam hidup kita. Itulah yang oleh Al-Quran disebut tanha anil fahsya wal munkar. Kenapa banyak orang sholat masih tetap korupsi? Banyak orang jahat masih tetap korupsi. Cowok cewek pacaran nginep berdua di hotel dan jamaah dulu sebelum tidur bareng. Loh kok kamu ketawa, jangan-jangan pernah?
olahraga, sembah raga, belum tolong, belum tanha anil fasya wal munkar. Jadi makomnya harus naik. Sholat toreko. Terus naik lebih dalam lagi, ada namanya sholat hakikat, atau orang Jawa, Syekh Siti Jenar memperkenalkannya dengan istilah sholat daim. Sholat daim itu sembah rasa. Ini level selanjutnya dari sholat torek. Kalau tadi sholat torek itu membersihkan diri. Kalau sholat daim ini dirinya sudah bersih, sekarang diisi terus menerus dengan yang baik-baik. Cara bersucinya dengan zuhud. Zuhud itu berarti tidak terlalu memasukkan variabel dunia dalam hidup. Jadi orang yang masuk ke level sholat daim itu khusyuknya nggak cuma di sholat, tapi dalam hidup sehari-hari. Itu ada penjelasan. Orang Jawa menyebut apa? Khusyuk itu sinonim dengan kata-kata lerem. Lerem itu sudah mengendap, sudah tenang, sudah mantap, tidak bisa goncang-goncang lagi, sudah stabil. Jadi orang yang sholat daim itu berarti orang yang tiap detik kehidupannya itu kekhusyukan. Bukan kok sholat terus menerus, bukan tidak syariat terus batinnya sholat terus. Ya syariat, ya toreko, tapi berlanjut terus dalam hidupnya, itulah sholat daim. Kesadarannya selalu kesadaran Allah, tidak pernah putus. Menjauhkan diri dari perbuatan jelek dan mengisi dengan perbuatan baik dengan landasan kesadaran bahwa Allah selalu ada menyertai. Dasarnya tadi kan syahadat. Hasilnya apa? Ketenangan, keteguhan, tidak mungkin was-was, tidak mungkin khawatir. Makomnya aulia, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau kita masih sering gelisah, masih sering was-was, sering khawatir oleh apapun, berarti belum masuk ke ranah sholat daim. Orang yang masuk ke makom sholat daim ini, detik per detik hidupnya selalu bareng Allah. Namanya sembah rasa, sembah rasa. Jadi rasa hidupnya, cita rasa hidupnya itu sudah cita rasa Allah. Itu namanya sholat daim. Kalau sholat daim tidak berwaktu lagi, sudah terus menerus. Inilah sholat yang dibawa dalam kehidupan nyata, bukan sholat yang hanya di dalam masjid, keluar masjid cuma seperti semula. Oke.